Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyafa Durratulahi Zihariananda dari kelas 11 MIA 1. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang drama. Nah, apa sih itu drama? Nah, drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan atau watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Nah, adapun beberapa strukturnya yang terbagi atas 3. 1. Prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang sebuah cerita yang biasanya disampaikan oleh tokoh atau dalang tertentu. Fungsinya sebagai awalan sebuah cerita. 2. Dialog adalah sebuah isi cerita berupa percakapan atau perbuatan yang diperankan oleh tokoh. Dialog meliputi bagian orientasi, komplikasi, resolusi. Bagian ini terbagi atas babak dan adegan. 3. Epilog. Kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat tentang isi keseluruhan cerita. Nah, mari kita ke bagian berikutnya. Unsur-unsur drama. Nah, unsur-unsur drama. 1. Rangka cerita merupakan rangkaian peristiwa yang dijalin sedemikian rupa dengan alur tertentu agar dapat mengungkapkan gagasan penulis. 2. Penokohan. Adanya karakter watak tokoh yang disajikan oleh pengarang. Pelaku-pelaku dalam drama meliputi beberapa karakter. 1. Antagonis. 2. Protagonis. 3. Tritagonis. 3. Diksi merupakan pemilihan kata kebahasaan. Kata-kata dalam drama dipilih sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh penonton. Yang terakhir, 4. Tema atau amanat merupakan gagasan pokok yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton. Unsur-unsur kebahasaan teks drama. Unsur kebahasaan teks drama. 1. Banyak menggunakan konjungsi kronologis atau menyatakan waktu. Contohnya, sebelum, setelah itu, kemudian, mula-mula. 2. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi. Contohnya, menyuruh, menobatkan, dan menyingkirkan. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, dan mengharapkan. Menggunakan kata-kata untuk menggambarkan tokoh, tempat, suasana. Contohnya, rapi, bersih, dan gagah. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunitami Martin. Di sini saya akan presentasikan materi bermain drama. Nah, kita kenalkan dulu drama. Drama merupakan sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang diperankan. Bagian pertama yaitu struktur drama ada 3. Yang pertama ada prolog. Prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Nah, yang kedua, dialog. Dialog adalah sebuah isi cerita berupa percakapan atau perbuatan yang diperankan oleh tokoh. Dialog meliputi bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bagian-bagian ini terjadi dalam babak dan adegan. Alur dalam drama. Bagian A, orientasi atau babak pertama, yaitu adegan awal, sebuah aksi yang memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi sebuah cerita, menunjukkan konflik yang akan dikembangkan.
Bagian B, babak 2 atau komplikasi, yaitu bagian tengah cerita mengembangkan konflik. Di sini, sang tokoh mulai menentukan rintangan-rintangan hingga bagaimana cara dia melewatinya. Bagian C atau babak 3 yaitu resolusi. Setelah komplikasi yang diakhiri klimaks atau puncak permasalahan selesai, resolusi ini muncul sebagai jalan akhir cerita yang mampu mengaduk kepuasan penonton terhadap cerita yang disajikan. Bagian ketiga, epilog, yaitu kata-kata penutup yang berisi kesimpulan ataupun amanat tentang isi keseluruhan cerita, biasanya dalang atau tokoh tertentu. Bagian kedua, unsur pembangun. Yang pertama, tema atau amanat merupakan gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton. Kedua, rangka cerita adalah cerita dalam drama merupakan rangkaian peristiwa yang dijalin sedemikian rupa dengan alur tertentu sehingga dapat mengungkapkan gagasan penulis. Ketiga, penokohan. Adanya cerita karakter tokoh atau watak tokoh yang disajikan pengarang. Pelaku-pelaku dalam drama mengungkapkan berbagai karakter, mulai dari protagonis, antagonis, atau tertagonis. Keempat, diksi. Diksi merupakan pilihan kata kebahasaan kata-kata yang digunakan dalam drama harus dipilih sedemikian rupa agar mampu mengungkapkan gagasan pengarang dan mudah dipahami oleh penonton. Bagian ketiga, bentuk-bentuk drama. Di sini ada drama puisi, drama prosa, drama tragedi, drama komedi, pantomim, ada opera, sendra tari, dan masih banyak sebagainya. Ciri kebahasaan dalam drama. Pertama, kata ganti, di mana contohnya orang pertama tunggal, aku, saya. Jamak, kami, kita. Orang kedua, tunggal, kamu, Anda. Jamak, kalian. Orang ketiga, tunggal, dia, ia. Jamak, mereka. Kedua, kata sapaan. Ini dia. Kata sapaan termasuk kata ganti orang kedua yang biasanya langsung disebut namanya. Misalnya, ayah, ibu, jenderal, atau ibu haji. Kemudian, kata sifat. Kata sifat menggambarkan tentang sifat. Misalnya, kamu cantik, kamu lembut, kamu gagah, dan sebagainya yang seperti menyatakan sifat. Kemudian, verbal material, di mana verbal material adalah kata kerja yang dikerjakan fisik dan terlihat pekerjaannya. Misalnya, memukul, menulis, melukis, menyapu, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang dilakukan oleh pikiran, perasaan, atau jiwa. Misalnya, memikirkan, memahami, membayangkan, merasakan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah interjeksi atau kosakata percakapan. Contohnya, iya, ya, kan, dong, nah, sih, lah, aduh, dan oh iya. Satu contoh kosakata percakapan atau interjeksi, yaitu sih. Apa sih? Yang mana sih? Oke, jadi kayak seperti itu ya, contoh dari kalimat interjeksi atau kosakata percakapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farandini dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang materi drama. Apa itu drama? Ada yang tahu? Ya, drama itu sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan tentang kehidupan atau watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Adapun struktur drama. Struktur drama dibagi menjadi 3. Yang pertama itu prolog atau pembukaan.
Yang kedua, dialog atau percakapan. Yang ketiga, epilog atau penutup. Adapun unsur-unsur drama. Yang pertama itu rangka cerita. Rangka cerita merupakan rangkaian peristiwa yang disusun sedemikian rupa dengan alur tertentu. Yang kedua, ada penokohan atau karakter, mulai dari antagonis, protagonis, dan tritagonis. Yang ketiga itu ada diksi atau pemilihan kebahasaan. Kebahasaan itu pastinya itu mudah dimengerti oleh penonton agar penonton bisa paham dengan alur cerita yang dibuat oleh pengarang. Yang terakhir, keempat, itu ada tema atau amanat, yaitu ide pokok atau ide gagasan yang ingin disampaikan pengarang kepada penonton. Adapun bentuk-bentuk drama. Bentuk-bentuk drama itu yang saya tulis hanya 6. Yang pertama, drama puisi. Yang kedua, drama prosa, drama tragedi, drama komedi, opera, dan pantomim. Yang terakhir, ada unsur kebahasaan teks drama. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi kronologis atau menyatakan waktu, seperti sekarang, sebentar, mula-mula, dan kemudian. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, dan beristirahat. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh tokoh, seperti merasakan, menginginkan, dan mendambakan. Yang keempat, banyak menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana, seperti rapi, gagah, kuat, dan bersih. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Amalia Putri dari kelas 11 D1. Saya akan mempresentasikan materi tentang drama. Drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan sebuah kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau drama atau dialog yang dipentaskan. Ada 3 struktur drama. Yang pertama itu prolog. Prolog adalah kata-kata pembuka atau pengantar atau latar dari sebuah cerita yang biasanya itu disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu yang fungsinya sebagai awalan atau pembuka sebuah cerita. Yang kedua adalah dialog. Dialog adalah isi sebuah cerita yang berupa percakapan atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh yang terdiri atas orientasi, komplikasi, dan resolusi, dan terbagi lagi menjadi beberapa bab dan adegan. Dan yang terakhir itu epilog. Epilog adalah kata-kata penutup yang di dalamnya itu menyampaikan kesimpulan menyeluruh mengenai sebuah cerita. Dalam selanjutnya itu bagian dari dialog. Bagian dari dialog itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu orientasi. Orientasi adalah adegan awal atau adegan yang memperkenalkan tokoh dan menyatakan situasi di sebuah cerita. Terus komplikasi adalah bagian tengah dari cerita yang dimana pada bagian itu si tokoh utama sudah menemukan rintangan-rintangan dan bagaimana si tokoh utama itu untuk mencari solusinya untuk menyelesaikan masalahnya, dan bagian itu merupakan klimaks atau puncak masalahnya. Dan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi adalah bagian penutup yang berisikan pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada si penonton atau si pembaca. Selanjutnya
itu unsur. Unsur drama antara lain itu yang pertama tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah cerita, dan tema itu merupakan tema itu menjalin isi dari struktur cerita, dan tema itu biasanya tidak mudah dinyatakan secara tersirat, tapi kita harus dulu memahami isi dari drama tersebut. Terus yang kedua alur. Alur adalah jalan cerita di mana itu alur harus mengikuti babak demi babaknya, seperti orientasi, komplikasi, dan resolusinya. Terus yang selanjutnya itu tokoh. Tokoh itu terbagi di dua, tokoh berdasarkan peran, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Terus berdasarkan perwatakannya, tokoh juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tokoh stabil atau tokoh yang perannya itu tidak pernah mengalami perubahan atau tetap seperti itu, tetap menjadi seperti baik terus. Terus kalau tokoh yang berkembang adalah tokoh yang mengalami perubahan, seperti dari dia setia menjadi pengkhianat kepada rajanya, seperti itu. Terus tokoh yang serba bisa. Dan yang selanjutnya itu watak. Watak adalah perilaku yang diperankan oleh si tokoh. Watak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah protagonis atau watak yang baik, seperti penyabar, penyayang, dan lain-lain. Terus kedua itu antagonis adalah perilaku yang jahat, seperti suka dengki, suka marah, terus iri hati, seperti itu. Terus yang terakhir itu tritagonis atau tokoh pembantu. Selanjutnya itu latar. Latar adalah keterangan yang menggambarkan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Terus yang selanjutnya itu pesan dan amanat. Pesan dan amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada si penonton atau si pembaca. Terus dalam pesan itu biasa mengandung pesan-pesan moral gitu. Terus yang terakhir itu diksi. Diksi adalah pemilihan kata kebahasaan di mana dalam kata-kata yang digunakan itu harus mengungkapkan gagasan pengarang agar si penonton itu lebih mudah memahami. Selanjutnya unsur kebahasaan dalam drama. Yang pertama itu dalam drama banyak menggunakan kata-kata yang menggunakan kata-kata konjungsi kronologi atau yang menyatakan waktu, seperti sebelum, setelah, mula-mula, kemudian, gitu. Terus juga banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan peristiwa, seperti menyuruh, menobatkan, beristirahat. Terus banyak juga menggunakan kata-kata yang menggunakan kata-kata kerja yang dinyatakan itu melalui pikiran atau perasaan, seperti mencintai, merasakan, menginginkan. Terus banyak juga menggunakan kata-kata kerja yang dilakukan oleh fisik dan dapat terlihat, seperti menulis, membaca, dan lain-lain. Terus menggunakan juga kosakata seperti iya, kan, si, dan lain-lain. Terus apalagi ya, selanjutnya itu bentuk-bentuk drama. Bentuk-bentuk drama itu yang pertama drama puisi, kedua tuh drama prosa, yang ketiga drama tragedi atau drama duka. Terus yang keempat itu drama komedi atau drama yang riang, yang lucu. Terus yang kelima itu drama opera, adalah drama yang menonjolkan seni suara dan seni musik. Terus yang selanjutnya itu drama sendra tari, atau drama yang lebih menonjolkan seni drama dan seni tari. Ya, masih banyak lagi. Dan untuk teknik atau
Untuk teknik dan langkah-langkah mementaskan sebuah drama itu, yang pertama kita harus memahami peran yang kita lakoni. Terus yang kedua, kita harus memperhatikan aspek-aspek seperti lafal atau cara seseorang untuk mengucapkan kata-kata sebuah dalam drama. Terus yang kedua itu intonasi, naik turunnya lagu kalimat. Terus mimik atau ekspresi untuk mengungkapkan emosi si tokoh. Terus selanjutnya itu gerak-gerik atau tingkah yang dilakukan oleh si tokoh, yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, seperti sedang menyapu, yang menggerak-gerakkan seperti itu. Terus selanjutnya itu nada atau tekanan dalam menyampaikan dalam mengutarakan kata-kata, naik turunnya nadanya, nada tekanannya seperti itu. Dan untuk pada bagian ada 3 elemen penting dalam drama, yaitu dalam dialog, yaitu tokoh, terus tokoh, terus percakapan, terus yang ketiga itu kayak petunjuk perilaku atau tindakan yang akan dilakukan oleh si tokoh, seperti itu. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.